Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bahas logikanya. Bagaimana orang makan banyak bisa tetap bakar lemak. Kemarin pakai contoh Cak Kodir tuh yang kebutuhan kalori hariannya 2042 rata-rata, tapi terus diasup pakai menu karnivor 2100 per hari, yang kira-kira daftar menunya seperti ini kemarin kita ada rincikan. Kalau pakai logika hitung-hitung kalori, ini mestinya bobotnya nggak bergeming atau bahkan naik, tapi berdasar logika guru karnivor, ini bobotnya amat bisa turun. Dan seringnya guru karnivor ini yang benar. Karena terjadi mekanisme seperti yang akan kita bahas di video ini. Pertama, terkait makanan kita mesti pilih menjadi dua kelompok. Makanan yang masuk itu sebagiannya saja yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi wajib. Sedang yang lain itu digunakan untuk bahan-bahan material, untuk keperluan healing dan seterusnya, dulu kita udah bahas. Yang energi wajib ini untuk Cak Kodir bisa sekitaran 1360-an aja. Yang lainnya yaitu sekitaran 680 nih ancer-ancernya digunakan sebagai material dan energi untuk pemrosesan material itu. Protein dan lain-lain vitamin mineral lah gitu bahannya. Kalau makannya pakai pola makan nasi tipikal, itu makronutriennya kurang lebih seperti ini nih splittingnya. Ada asam lemak fatty acid keton, ada glukosa yang berasal dari gerusan gula karbo, dan ada protein yang terus jadi asam amino. Kira-kira 20% lah gitu ya protein asam amino tuh kalau menu Indonesia. Ini biasanya diprioritaskan untuk kebutuhan material. Tentunya untuk kuriak dan pemanfaatan material perlu energi. Ya udah, diambilkanlah bisa dari glukosa, bisa dari keton gitu, atau kombinasinya. Untuk sederhananya ini kita ambil aja dari glukosa, selesai urusan. Tapi sebetulnya ada batas-batas threshold tuh yang mesti kita cermati. Kemarin kita udah bilang, apapun yang terjadi, glukosa darah itu harus selalu ada. Dalam kasus Cak Kodir ini digambarkan yang latar belakangnya kuning muda atau pink nih ya. Kelihatan surplus tuh dia di situ. Selain threshold glukosa, ada lagi threshold untuk healing. Berhubung Cak Kodir sehari-hari makannya ya cuma seadanya, proteinnya cuma 20-an% tadi, sesuai kebiasaan orang kita, ya udah healingnya itu nggak pol, nggak mentok ke threshold, sebatas yang digambar ini aja, gambar sebelum menu karnivornya dipraktekin. Nah, setelah pakai menu karnivor gimana? Apakah gambarannya bakalan seperti ini? Nah, glukosa warna kuningnya menipis benar, tapi terus digantikan sama lemak protein yang melebar? No, tidak akan seperti itu. Kita mesti ingat jurus kungfu pertama kemarin, dan ingat threshold glukosa tadi. Kebutuhan glukosa minimum itu tidak bisa dipenuhi dengan lemak. Truk Fuso yang butuh solar, dimanapun juga, tangkinya nggak bisa diisi sama pertalite kan ya. Terus, karena memang batas threshold healingnya masih jauh, itu banyak asupan bergizi, daging, telur, susu kayak gitu tadi, tubuh Cak Kodir jadi giat untuk healing. Semua proteinnya dia fungsikan untuk material healing, dan tentunya untuk memprosesnya itu perlu energi ekstra. Diambilkanlah dari sumber asam lemak yang tersedia. Diam-diam ya sebetulnya setelah menunya diganti menu Sultan ala Carnivore Diet, itu kebutuhan energinya Cak Kodir melonjak sih sebenarnya. Kalkulator BMR jadi tidak valid lagi. Aktivitas kesehariannya sama pun, tapi healingnya jadi kenceng, mumpung kelimpahan material bagus. Nah, beberapa pakar ada yang menteorikan bahwa healing kenceng ini terpengaruh juga oleh level inflamasi kronis dan atau radikal bebas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan saat Cak Kodirnya masih leblek kebanyakan gula karbo. Konsekuensinya, berhubung tubuh lagi keranjingan healing, kebutuhan energinya jadi bolong di tengah kan. Ini yang harus dipenuhi dalam dua wujud nih. Sebagiannya masih dalam wujud glukosa, sebagiannya lagi itu terserah, bisa glukosa, bisa dari keton asam lemak. Yang untuk pemenuhan glukosa, tubuh terus mengaktifkan proses gluconeogenesis, sedangkan kekurangan sesisanya itu bisa dari bakaran lemak atau proses ketosis namanya. Untuk proses-proses ekstra ini tentunya perlu energi juga. Dan sumbernya dari mana? Dari Allah tentunya ya. Nah, apapun juga asal muasalnya dari beliau. Tapi kalau kesono-kesono ini kejauhan kan ya. Tentu ya, ini bakalan diambilkan dari cadangan yang ada di tubuh kita. Dan karena itulah kalau komposisinya seperti menu karnivor yang kita siapkan tadi, walaupun kata kalkulator BMR itu kebutuhan hariannya Cak Kodir 2042 kalori, realitanya diasup 2100 kalori aja itu tuh kurang. Kurangnya karena itu tadi, pertama karena asupan glukosanya kelewat minim di bawah threshold, sehingga mau nggak mau tubuh harus nyiapin glukosa baru. Keduanya, karena adanya kelimpahan protein itu si tubuh jadi keranjingan healing yang memang masih jauh di bawah threshold. Untuk melengkapi kekurangan energi, terjadilah bakar-bakaran cadangan lemak glikogen yang ada di tubuh. Buntutnya Cak Kodir berat badannya cenderung jadi turun. Bahkan insya Allah ya, ada yang testimoni beberapa mingguan aja praktekinnya seperti ini, berat badannya itu beneran turun sih. Dan bukan sulap-sulapan, tapi gamblangnya ya bisa dinalar seperti skema kita ini.
asupan kalori di atas hitungan kalkulator, makannya puas dengan menu sultan, tapi ujungnya berat badan, timbunan lemak malah meluruh turun. Ada bonusnya juga sebenarnya, dengan healing yang lebih kenceng, orangnya jadi lebih sehat. Entah rambutnya yang jabrik jadi normal, kulitnya lebih kenceng, nggak gampang kedinginan, stamina jadi lebih nyeruduk, dan seterusnya. Tapi kalau berubah jadi super ganteng, nah kayaknya sih tetap nggak bisa. Ganteng cantik ini beda lagi urusannya. Istrinya juga yang suka main sembur dan mertuanya yang resek sepanjang hari, mestinya juga tidak bisa diatasi dengan menu diet carnivore. Wong namanya juga Cak Kodir, ya udahlah, disyukuri aja apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga ini kalau perekonomiannya pas-pasan, diet carnivore ini bisa lebih menguras uang belanja. Tapi kalau gaji THR lancar jaya, bisnis juga mayeng, mestinya menu yang kita sodorkan di atas tadi masih kejangkau juga lah sama kelas menengah di Indonesia. Memang lebih mahal daripada nasi munjung sama ikan asin, tapi semahal-mahalnya menu itu akan lebih mahal kalau Cak Kodir makan aja terus gula karbo dipol-polin sampai kemudian junggal kena penyakit serius yang ngeri-ngeri. Walaupun ada BPJS, apa bisa sih kesehatannya udah remek kayak gitu dibolehkan seperti sedia kala? Gak bisa kan ya. Itu deh kira-kira. Sedikit disclaimer, gambar-gambar kita tadi tidak dibuat proporsional dan atau ilmiah banget. Itu sekedar ilustrasi saja untuk menggambarkan logikanya, semoga nggak terlalu ngawur. Kalau ada yang mau challenge terhadap logika di atas, dianggap keliru atau gimana-gimana, mau komen silahkan. Tapi sebenarnya yang kita tampilkan ini sekedar ringkasan dari apa yang selama ini sering digembar-gemborkan oleh para guru carnivore diet. Kalau saya keliru-keliru dalam meringkaskan jurus-jurusnya para guru carnivore, ya mohon maaf, mohon maklum. Gini loh, terima kasih.